Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang penuh dengan berkah, pagi yang penuh rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kehidupan kita hari ini dan berikutnya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di dalam kehidupan kita ini selalu ada gagal, tidak berhasil, dan bisa jadi orang menyebutnya itu musibah. Dalam perspektif keagamaan, Imam Al-Fayyumi mengatakan al-musibah mala yula'imu tab'u. Setiap sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat kemanusiaan. Setiap sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia itu namanya musibah. Ya, jadi mulai ketika sedang telepon kemudian lowbat itu namanya musibah. Ketika kita berjalan kemudian ban kempes itu musibah. Sampai yang terbesar itu ketika datang kematian itu musibah. Ketika hancurnya alam semesta, hari kiamat, itu disebut dengan musibah. Kondisi pandemi sekarang kita juga pertanyaannya bisa tidak ada tidak amalan supaya kita terhindar. Ya, bisa tidak kita di dalam Islam itu satu konsep yang unggul, yang hebat, yang seseorang itu bisa menghindar dari musibah yang ada sekarang ini. Bukan cuma COVID-19, musibah-musibah lain. Nah, sebelum masuk pada jawaban itu, saya ingin menyampaikan satu hadis yang luar biasa. Ya, di dalam sebuah periwayatan hadis dituliskan di dalam kitab Ibnu Sunni bahwa Talq bin Habib pernah datang kepada Abu Darda. Abu Darda ini salah seorang sahabat Nabi yang kala itu sedang berhalaqah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang laki-laki tetangganya datang menjumpai Abu Darda dan dia mengatakan qad ihtaraqa baituk, sudah terbakar rumahmu. Bisa dibayangkan ini? Kalau saya, kita semua para pemirsa sedang duduk, sedang mengaji, kemudian digambarkan rumah kita kebakaran. Apa sikap dan langkah kita? Apakah sama sikap Abu Darda dengan sikap kita? Ternyata tidak. Dia mengatakan mahtaraqa. Tidak akan pernah rumah saya terbakar. Ya, padahal di kampung itu api sedang besar-besarnya. Dan dia mengatakan tidak akan rumah saya terbakar oleh api. Lam yakunillahu azza wa jalla la yaf'alu dzalika bi kalimatin sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin Allah azza wa jalla melakukan yang demikian itu. Artinya api itu bisa membakar rumah saya dari sebab ada beberapa kalimat yang aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qalaha awalan naharihi lam tusibhu musibatan hatta yumsiya. Siapa yang membaca di awal siang itu berarti setelah sholat subuh, kalimat ini dia tidak akan pernah mendapatkan musibah dirinya, rumahnya, pekerjaannya, tidak akan ada musibah menimpa dirinya. Wa man qalaha akhiran nahar lam tusibhu musibatan hatta yusbiha. Apabila dia baca di akhir siang, berarti bacanya setelah maghrib atau sebelum maghrib, maka dia tidak akan pernah mendapatkan musibah apapun juga sampai dengan datangnya besok pagi. Jadi ini satu amalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau membaca habis subuh, maka siangnya akan dipelihara. Siapa yang membaca habis maghrib, maka malamnya dipelihara sampai dengan subuh. Dan itu terjadi pada Abu Darda.
ketika dikatakan rumahnya terbakar, dia mengatakan tidak mungkin rumah saya terbakar. Kenapa? Karena Rasul sudah mengajarkan beberapa kalimat dan tidak mungkin musibah menimpa saya, menimpa rumah saya. Kenapa tidak saya membacanya? Kenapa tidak juga para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian membacanya? Agar supaya tidak tertimpa musibah kita, ya, dengan musibah dalam bentuk apapun juga. Nah, kalimat yang dimaksud itu bunyinya semacam ini. Allahumma anta rabbil la ilaha illa an, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim. Ya, masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Suruh baca itu. Dalam riwayat lain dikatakan bacanya 3 kali.